single stage transistor. Sebelum masuk ke sini, kita bahas dulu tentang kapasitor. Karena dalam single stage ini ada menggunakan sumber AC dan sumber DC. Kenapa kapasitor harus diperhitungkan? Karena agar arus sumber AC bisa maksimum mengalir. Dengan syarat reaktansi kapasitornya harus lebih kecil dari R totalnya. Analisis AC itu ada dua, yaitu pertama kapasitor kopling dan kapasitor bypass. Perbedaan rangkaiannya ini kalau bypass bisa dibuka di halaman 62. Modul elektronika, mencari nilai kapasitor kopling sumber AC menggunakan teorema Thevenin. Kalau kita lihat R di sini berapa, R di sini berapa, maka rangkaian ekivalennya adalah seperti ini. Kita kasih nilai misalkan ini 16, ini 16, ini 4, ini mempermudah aja, berarti di sini 2, di sini kapasitornya, di sini 8. Maka untuk mencari nilai C di sini adalah dari nilai frekuensi terendah dan R total dari rangkaian ekivalen. Ini untuk mencari nilai kapasitor dari nilai frekuensi terendah dan R total. Oke, ini akan dibahas lagi lebih jelas di teori. Ini menggunakan R. Selanjutnya, bahas masih di halaman 62 tentang penguatan. Di situ ada penguatan tegangan, simbolnya A. Kemudian impedansi input, simbolnya Z-in, dan impedansi sumber RS. Ini adalah masuk pembahasan penguatan sinyal kecil, di mana kita bahas sedikit tentang penguatan tegangan. Penguatan tegangan pasti tegangan output dibagi tegangan input. Dalam penguatan tegangan, untuk sinyal kecil atau common emitter, kita permisalan menggunakan common emitter. Oke, common emitter seperti ini, konfigurasi penguatan sinyal kecil. Dalam penguatan ini, karena kita membutuhkan nilai R aksen E, ini adalah pendekatan Amber's-Small. Pendekatan Amber's-Small didapat dari 25 mV dibagi arus emitter dengan sumber DC, bukan AC. Makanya sebelum masuk ke penguatan sinyal kecil ini, kita harus tahu membedakan. Masih di halaman 62. Di situ dijelaskan bahwa untuk menganalisis rangkaian AC dan DC, analisis rangkaian AC dan DC, AC ketika kapasitor bisa baca di halaman 62. Kapasitor di short circuit, sumber DC di 0. Kemudian DC, kapasitor di open circuit. Ini pendekatan open circuit dan sumber AC di 0. Maka di situ kita bisa menganalisis rangkaian bias transistor untuk mendapatkan nilai arus emitter, untuk mendapatkan nilai pendekatan R aksen E atau pendekatan Amber's-Small. Ini akan lebih jelas di teori elektronikanya. Impedansi input, Z-in. Dalam penguatan dalam impedansi input ini menentukan berapa banyak penguat mengambil arus dari sumber AC. Analoginya, ini adalah rangkaian penguat A. Ini output, ini input. Ini arus input, dan ini adalah impedansi. Hukum Ohm, Z-in sama dengan tegangan input dibagi arus. Hukum Ohm P sama dengan I kali R. Untuk mencari impedansinya adalah impedansi ini dengan tegangan inputnya, dan ini adalah arus inputnya. Berapa Z-in-nya? Hukum Ohm
Tegangannya kita kasih 10 mV dan inputnya 2 mikroohm, maka didapat 5 kilo. Kemudian kita ganti arus inputnya. Tegangan inputnya masih 10 mV, arus inputnya 0,01 mikroampere, maka didapat impedansi inputnya dengan 10 megaohm. Kesimpulannya, makin sedikit penguatan menarik arus, makin sedikit penguatan menarik arus ini, makin tinggi impedansi inputnya, makin tinggi impedansi inputnya. Di 10 mega ohm ini lebih disukai karena lebih sedikit membebani sumber, tapi lebih banyak membebani penguatannya. Ada impedansi input penguatan dan ada impedansi input basis. Contoh dalam rangkaian, misalkan kapasitor ini ke input RC, ini RE, ini C, ini R1, ini R. Di sini berarti ada kapasitor bypass dan kapasitor kopling. Langkah pertama kita harus analisis dulu rangkaian DC. Analisis rangkaian bias transistor di situ. Kemudian yang kedua, rangkaian AC. Analisis rangkaian AC. Oke, berarti kalau kita analisis rangkaian AC-nya, ini di short, ini di short, ini di short. Berarti rangkaiannya ini di nol kan, berarti tidak ada titik ini sama titik ini, kalau umpamakan ground karena nol kan. Berarti RC dengan RL paralel, kemudian R1 ini dengan R2 paralel, R di sini hilang karena paralel dengan short, tinggal R, maka gambar rangkaiannya akan seperti ini. Ini tadi RC dengan RL paralel, kemudian ini RE, ini adalah R1 dengan R2 paralel. Di sini ada arus basis, ini titik B basisnya. Ini arus input, ini tegangan input, dan di sini ada jet in dan jet in basis. Karena dalam titik percabangan ini ada yang masuk ke R di sini, R1, R2 paralel itu, maka kita sebut RB, dan ada yang masuk arus ke basis. Ini basis kolektor. Berarti itu akan lebih dibahas lagi di kayak terakhir mengenai impedansi sumber. Mempunyai suatu impedansi dalam biasanya kecil dan diabaikan. Tetapi untuk kasus tertentu tidak dapat diabaikan. Contoh, misalkan tegangan sumber, ini adalah impedansi sumber. Ini adalah rangkaian jet in. Kita masih pakai emitter. Nah, seperti ini. Di sini tegangan PI, ini arus II, ini adalah impedansi input, dan ada impedansi input basis. Kita bahas tentang impedansi input, impedansi basis, dan ini adalah tegangan sumber, impedansi sumber. Bisa diperhatikan dalam mata kuliah pengukuran ada impedansi sumber. Dan biasanya jet in-nya itu lebih besar dari impedansi sumber. Oke, sampai di sini dulu untuk modul 6. Untuk praktikum elektronika demikian, terima kasih. Jadi ini adalah rangkaian single T transistor amplifier, di mana di sini kita menggunakan voltage board, 2 buah kapasitor, 4 buah resistor, potensiometer, DC power, transistor NPN jenis BC107BP. Di sini kita juga membutuhkan 3 multimeter untuk mengukur tegangan dari setiap kaki-kaki transistor, dan juga oscilloscope untuk melihat output gelombang dari rangkaian. Langsung saja kita pasang multimeternya. Di sini XMM1 saya pasang untuk mengukur tegangan pada basis. Lalu XMM2 untuk mengukur tegangan pada kolektor. Dan XMM3 untuk mengukur tegangan pada kaki emitter. Untuk oscilloscope-nya, channel A saya hubungkan ke input, dan channel B-nya saya hubungkan ke beban.
ini pada saat dia beban minimum atau 0%. Diperoleh tegangan pada basisnya itu sebesar 1,414 volt, tegangan pada kolektornya itu 6,015 volt, dan tegangan pada emitornya itu 1,207 volt. Sedangkan pada saat dia maksimum atau beban 100%, tegangan pada basisnya itu tetap sama, tegangan pada kolektor 313,152 mV, dan tegangan pada kasih emitornya itu 1,21 volt. Ini kita masukkan ke tabel pengamatan. Nih, pada saat beban minimum dan pada saat beban maksimum. Selanjutnya, untuk mengisi data grafik pada tabel 2 dan 3, kita menggunakan data pada oscilloscope. Ini pada saat beban maksimum, gelombang yang ditampilkan itu seperti ini. Ini terlihat tegangan yang terukur pada channel A itu 9,829 mV, dan tegangan pada channel B itu 48,725 nanovolt. Tegangan yang terbaca di T1 pada osiloskop ini kita masukkan ke tabel. Nih, pada saat beban maksimum, P-in-nya itu sebesar 9,829 mV, dan P-out-nya itu sebesar 48,725 nanovolt. Untuk volt per diff-nya bisa dilihat di time base, dan untuk time per diff-nya bisa dilihat dari scale masing-masing channelnya. Untuk frekuensinya di sini kita gunakan frekuensi yang pakai dalam rangkaian, yaitu sebesar 60 Hz. Kenapa di sini Vout pada channel A itu 0? Karena di channel A itu kita hanya mengukur tegangan inputnya. Sedangkan pada channel B, kenapa V inputnya itu 0? Karena pada channel B kita hanya mengukur tegangan outputnya. Itu pada saat beban maksimum. Selanjutnya kita atur pada saat dia beban minimum. Sekarang lagi, selanjutnya ini kita masukkan ke tabel pengamatan juga. P input dari channel A sebesar 11,063 mV, dan P output pada channel B itu 362,856 mV. Ini untuk pengisian tabel pengamatannya. Kita bisa lihat di sini perbedaan gelombang keluaran apabila beban kita minimumkan, gelombangnya itu terbentuk seperti ini, dan pada saat beban kita maksimumkan, output keluarannya itu tidak ada karena pengaruh si beban itu tadi.